Assalamualaikum, salam sejahtera. Hiruk pikuk tentang Anies ini tidak ada selesainya. Dari semenjak duduk jadi gubernur sampai saat ini tidak ada yang selesai. Isinya masalah, tapi tidak ada pembangunan. Saya perhatiin bau busuk terus yang keluar dari balai kota ini. Ntar kelebihan bayar, Formula E, DP 0 tanah masalah, isinya semua kaitan dengan masalah duit. Jadi proyek ini dipaksakan hanya untuk cari duit mungkin. Kenapa? Nggak ada penyelesaian semua gagal. Nah, akhir-akhir ini ngotot Formula E. Seperti proyek yang habis Formula E itu Jakarta selesai apa? Jadi metropolitan hebat. Nggak ada apa-apanya Formula E. Tapi dengan dana ratusan miliar sampai pinjam-pinjam ke bank DKI. Sementara duit DKI ini diumbar-umbar dihibahkan. Istrinya dapat 63 miliar. Katanya ketua PAUD. Loh, sejak kapan istri Anda tuh ngurus PAUD? Sebelum Anda jadi gubernur itu yayasan PAUD itu sudah ada. Kok terus Anda jadi gubernur, istri Anda jadi ketua PAUD? Itu dari mana? Yang diangkat orang tuh Anda jadi gubernur, bukan istri Anda. Dana 63 miliar itu nggak kecil itu. Kok main hibah-hibah aja? Itu memang duit bapak moyang Anda. Itu duit rakyat. Diumbar-umbar duit rakyat dibuang. Anda nggak malu? Kok melibatkan istri, terus jadi ketua PAUD dapat hibah 63 miliar. Lagi-lagi ini Formula E. Kalau hibah sudah banyak lah saya bilang. Uang tuh diumbar-umbar ke hibah. Ini seperti MUI 10 miliar. MUI ini buat apa? Emang negeri ini negeri agama apa? Balik kok DKI ini metro agama, ini metropolitan. Lebih baik itu dana-dana yang Anda umbar, yang Anda bagikan ke hibah ke keluarga Wagub, ke PAN, 100 juta, dan macam-macam. Banyak yang nggak ketahuan lah. Ini saya tahu, Anda ini ngumbar-ngumbar duit apa? Untuk kampanye aja. Untuk 2024. Jadi Anies ini nggak akan memikir bangun DKI. Saat ini gimana dia ngeluarin duit apa? Yang buat orang-orang. Supaya nanti mau ngangkat nama dia. Berarti Anda hianat jadi gubernur DKI. Semua yang Anda janjikan nggak ada yang beres. Ini lagi Formula E. Pakai bawa nama Jokowi. Hei, sejak kapan Jokowi ngurusin balap mobil DKI? Ini proyek DKI, bukan proyek negara. Lah, akhir-akhir ini saya lihat banyak orang-orang yang baru mengurus Formula E. Ini ada apa? Kok mau nyari-nyari Jokowi? Anda sadar apa enggak mau ketemu Jokowi? Sementara Formula ini masih kasus dalam KPK. Jangan-jangan Anda menjebak Jokowi masuk kemari, terus nanti Anda mau jual. Loh, kalau saya ditangkap KPK kan Jokowi setuju. Jokowi nggak segoblok Anda. Nggak bakal ditengok untuk Formula E itu. Jokowi punya masalah se-Indonesia dia yang bangun. Kok suruh nentuin jalan lokasi Jokowi? Anda pikir presiden itu semua pembalap apa? Urus sendiri, selesaikan sendiri. Saya tahu ini kegagalan di Formula E. Duit diumbar-umbar. Katanya waktu Anda jadi gubernur Pak, mau transparan, tidak ada korupsi. Ternyata terbalik semua, tertutup, di dalamnya isinya maling semuanya. Kalau nggak maling, nggak mungkin KPK sampai mau nyabut. Kalau KPK nggak bisa ngangkat, ya Pak KPK gagal. Saya sebagai orang awam sudah bisa nebak kok. Dan semua rakyat ini tahu, di dalam formula itu ada maling. Duit segitu gedenya. Sementara ini hari banyak orang miskin di DKI. Yang dengan uang 1 juta, dia bisa nangis sebulan bahagianya. Tapi duit diumbar-umbar oleh Anies yang nggak bener. Mau melibatkan Jokowi untuk Formula E. Apa sih? Anda mau sadar diri. Ini anggota DPRD, kemana nih Anda semua? Kok diem? Anda nggak malu? Yang harusnya yang Anda itu yang teriak duluan. Karena Anda mewakili rakyat. Tapi justru rakyat yang teriak-teriak.
Sampai KPK yang teriak-teriak. Heran saya, jangan-jangan mekanisme kebagian duit toh. Kalau nggak kebagian duit, kenapa Anda nggak ngoceh? Anies bukan manusia suci loh, Mas. Bodoh-bodohan aja, riwayatnya itu kelebihan bayar, tanah muncul DP 0, bikin toa, banjir miliaran, nggak ada fungsinya toa mana. Bikin resapan air 400 miliar. Nggak ada manfaatnya, kok Anda semua diem? Anda nih punya kemampuan berpikir banget sih orang-orang DPRD. Kok nggak bisa menilai resapan air itu di DKI? DKI itu tanah merah, lekat kayak lem, nggak bisa ngeresap air. Beda kalau tanah di Jawa atau tempat hitam, itu ada rongganya, masih bisa ngeresap air. Ini sudah kebodohan. 400 miliar di saat negara lagi susah ini. Kena COVID, duit diumbar buang-buang. Saya sebagai orang yang nggak kelebihan duit, kadang-kadang saya sedih kok lihat, kok duit 400 miliar dibuang kayak sampah gitu. Dirusak jalan kanan kiri, digali. Di samping solokan dibuat. Ini apa ini? Kok semua jadi goblok sih semua? Mau cepet-cepetan ngabisin proyek. Saya heran nih dengan gubernur di sini. Gubernur lain tuh tenang kerjanya, pakai akal. Karena apa? Nggak punya ambisi mau jadi presiden. Jadi dia hati-hati dengan wilayahnya. Dia bangun dengan tenang. Ini cuma mau pencitraan aja terus dipaksa dipoles. Sampai dengar suaranya itu Anies sampai saya mau pecah. Karena apa? Nggak ada yang enak. Kalau didengar musik itu nggak ada yang enaknya lah. Tapi masih bisa bersilat, jalan-jalan ke daerah lain, merasa gubernur sukses, jasa sukses. Apa sukses? Anda nih kalau dibanding dengan Ahok, nggak ada 10%-nya dari kehebatannya Ahok. Ahok tuh spektakuler. Hanya karena beda agama, nggak ada urusan. Milih agama, gubernur atas nama agama ya begini nih. Agama itu bukan jaminan. Yang suka membunuh orang Islam itu juga orang beragama Islam. Nah ini hari Anda dipilih karena agama, karena mungkin tampang Arab tuh identik Islam, nggak ada. Islam Indonesia lebih baik daripada Islam Arab. Nah dalam hal ini Anies, saya minta KPK, tolong dikontrol tuh di dalam ini. Apalagi mendekatin masa selesai ini, saya takut banyak uang siluman disimpan, dilarikan. Saya nggak percaya dengan TGOPP-nya. Mereka juga semua juga akan melindungi Anies. Sekalipun Anies maling dia bela. Masa bekas mantan ketua KPK datang ke KPK? Lah, Anda nggak merasa? Anda ini pernah dapat label di ketua KPK loh. Ini orang dipanggil KPK kok Anda yang nganterin? Ini Bambang ini otaknya kemana? Kenapa nggak nyuruh orang lain? Sok petantang-petenteng. Kalau saya jadi Anda orang KPK, terus ngantar orang pernah dituduh di KPK, ya malu dong. Nggak perlu Anda pasang badan terus mentang-mentang Anda ketua KPK, bekas KPK, terus KPK orang KPK takut. Enggak, saya bilang KPK, sikat. Tangkap yang ada korupsi. Jujur loh, saya sebagai rakyat, makin rakyat apa? Bisa marah besar. Kita lagi kesulitan duit semua. Kita kesulitan hidup. Jangan mainkan duit rakyat. Dihibah-hibahkan. Ini emosi rakyat sudah tinggi loh. Kalau sampai KPK tidak bisa mensikapin, hati-hati. Ini taraf masyarakat lagi tegang, capek, kena COVID, kerja susah, hidup susah. Terus melihat duit diumbar-umbar buat sumur sia-sia, buat Formula E 1 triliun. Negara harus menghentikan Formula E, apapun caranya. Negara lagi susah, pemerintah. Rakyat lagi susah, ngumbar duit 1 triliun untuk Formula E balapan. Dan ini saya lihat ada satu tokoh-tokoh MI, IMI. Nggak penting balap mobil, ini hari. Kalau Mandalika itu sudah proyek sebelumnya dan eksis, punya tempat, menunjang pariwisata. Ada nilai yang lama. Ini cuma sehari. Sudah merusak kota Jakarta nanti. Mau dibangun sana kemari, mau nutup. Bo yang cerdas dikit loh. Ini Jakarta amburadul. 2 hari hujan loh. Belum air Bogor, sudah banjir. Gimana kalau ada air Bogor? Tenggelam ini Jakarta. Mendingan duit hibah-hibah tadi itu
yang buat pemerintah, urus di DKI. Sejahterakan pegawai itu yang bersihin sapu-sapu itu, kesian, sapu jalan. Kalau nggak ada tukang sapu itu negeri hancur. Anda cuekin, nggak Anda bagi. Bagi ke mereka, bangun jalan untuk Sungai Ciliwung, kerjain. Normalisasi ini kayak sasi, taik. Sampai saya mau misuh ya. Emosi, maaf. Emosi. Karena apa? Saya capek lihat negeri ini, Jakarta ini digonjang-ganjing. Saya minta nanti tahun 2024 Pilpres jangan memilih pemimpin siapapun yang mencalonkan diri menjual agama. Hentikan negeri ini dari isu-isu agama. Jangan pilih siapapun yang pakai topeng agama, jangan pilih. Kebanyakan orang yang bertopeng agama apa? Di dalamnya semua munafik. Kalau dia nggak munafik, dia nggak pakai agama. Orang bisa melihat saya baik tanpa harus lihat agama saya Islam. Contoh lihat, tapi Lutfi juga. Orang Nasrani datang ke sana, menengok. Padahal dia Muslim, tidak ada jarak. Jangan pilih pemimpin yang jual agama, itu aja. Kalau Anies, saya sudah yakin. Dari sekarang dia sudah jual agama. Jadi, barang siapa milih Anies, ya nunggu kehancuran NKRI. Tidak ada satu yang beres loh dari Anies. Dari awal dari gubernur nggak ada yang beres. Bukan saya tuh karena Ahoker terus saya panitia, enggak. Kalau ada kerja yang baik saya dukung. Seperti Ganjar juga saya dukung siapa aja. Saya nggak peduli agama, nggak peduli nasab siapapun. Orang yang baik saya dukung. Tapi kenyataannya sekarang apa? Lah, kalau saya bilang Pak, kalau ada orang yang memuja Anies itu orang munafik, sudah selesai. Munafik semuanya. Apalagi terus menolak Ahok, ya munafik sudah. Membandingkan seorang profesor sama anak TK, ya itu ya tolol sudah. Bagi saya Anies ya bikin masalah. Formula E yang digodong-godong, dibela sama anggota DPRD, ternyata ya Pak, ada bau bangkai di situ. Sudah tercium mereka. Udah pasti ada bau bangkai kok. Dari sekian triliun, 2,7 triliun turun 5 miliar. Ini maling ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya disikat juga 27 triliun. Ini sudah turunnya sudah bohong. Ada kerjasama. Ini calo banyak di sini. Dan terus Anies mau lepas tangan, nggak bisa. Masa lepas tangan, berapa kali korupsi lepas tangan? Ya mending Anda dulu ngajar aja kuliah di kantor. Nggak bisa jadi pemimpin. Baru DKI aja banyak maling, nggak tahu gimana mau jadi presiden. Negara ini bancaan maling. Itu aja, jadi saya pikir untuk Anies ini supaya negeri ini selesai, tolonglah KPK usut sampai tuntas. Haram kalau ada duit seperak masuk ke perutnya Anies, siapapun yang makan duit rakyat. Tangkep. Di saat negara rakyat jadi susah, hidup ngutang sana kemari, Covid. Malam nggak bisa tidur, besok nggak megang duit. Kok ini pejabat ngumbar-ngumbar duit hibah-hibahan? Itu aja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum.